Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Saya izin kita lepas masker ya. Mudah-mudahan sehat semua kita. Amin. Baik, perbanyakan tanaman. Kalau saya dengar tadi dari Bapak bahwa ini teman-teman semua, saya panggil teman-teman nggak apa-apa ya. Teman-teman semua ini memang tugasnya selama ini di persemaian, betul ya? Memperbanyak bibit untuk kemudian dibagikan atau ditanam lagi. Coba saya pengen tahu yang di tempat tugasnya sudah memperbanyak tanaman buah? Ada? Generatif dari biji maksudnya. Generatif apa ya? Luar biasa. Oke, berarti nanti yang ke depan mindsetnya harus kita ubah ya. Ditanam harus bisa menghasilkan minimal untuk masyarakat sekitar. Betul ya, begitu ya. Oke. Ya ini tadi kita sudah diperkenalkan oleh yang itu namanya Ibu Wiwi. Belum tadi belum diperkenalkan. Sengaja nanti nggak kenal ketemu Bu Wiwi ya. Bu Wiwi ini memang yang tugasnya begini, jual-jual pelatihan, promosi, ya mengkampanyekan konsumsi buah-buah unggul nasional ya. Baik. Nah, ini contoh kebun hutan rakyat. Kita kalau jalan-jalan, tim Yayasan Durian kalau jalan-jalan bukan ke pasar. Kalau nyari durian nggak ke pasar nyarinya ke yang dijual masyarakat di depan-depan rumah. Ada kadang-kadang mereka kalau pas lagi panen durian jual di teras-teras rumah dia. Ya misalnya kita ke Lombok ya Bu Wiwi, sepanjang jalan di Lombok Barat itu di desa tuh di depan rumah orang jual buah durian. Kita cobain. Nah, kalau dapat yang bagus, kita pasti tanya ini pohonnya di mana? Pohonnya kemarin tadi panennya yang di pohon mana? Kan mereka tahu kan, karena mereka yang ambil. Jadi, oh ya di sana di tengah hutan. Ayo kita mau lihat deh, kita masuk ke sana. Masuk ke hutan. Yang berang sungai juga kadang-kadang. Kemarin Pak Reza juga habis dari Singkawang juga masuk hutan, naik motor udah nggak bisa lagi jalan naik turun gitu ya. Jadi memang yang kita temukan dan mau kita angkat durian unggul atau nggak hanya durian. Sementara ini kita kembangkan durian dan alpukat. Ketemunya di hutan yang enak-enak, apalagi durian. Ya. Nah dari situlah, dari pohon yang kita temukan tadi itu yang kita perbanyak. Jadi Pak, kalau tanya nanti bibit unggulnya kita mau dapat dari mana ya? Bisa saja dari hutan yang ada di situ. Kalau masyarakat tahu, oh pohon yang itu duriannya udah pasti yang enak, boleh itu yang dikembangkan nanti dengan cara perbanyakan vegetatif. Jadi tidak harus durian yang udah berlevel, sudah terkenal, sudah branded. Enggak. Mungkin ini pun akan membantu untuk mengangkat jenis-jenis atau varietas-varietas unggul lokal. Itu nanti dari Timdas ternyata, wah Timdas misalnya daerah Aceh punya jenis durian A. Orang lain nggak tahu udah berbuah banyak. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dari tanaman lokal pun kalau itu kualitasnya bagus dan memang sudah terbukti bagus, cobain dulu bener ya buahnya bagus nggak itu bisa diperbanyak. Jadi nggak harus ngambil dari pohon induk yang sudah branded tadi. Ya. Nah ini contoh kebun rakyat. Di Lombok itu waktu kita masuk ke hutan memang satu gunung tuh di hutan isinya sebagian besar durian. Lombok Barat ya. Dan itu duriannya tiap hari ada yang jatuh tutup. Jadi mereka sudah kaping-kaping kan masyarakat si A areanya ini, si B areanya situ, si C areanya sini gitu ya. Jadi mereka tahu durian-durian yang bagus yang
dengan adanya tanaman yang bukan kayu, tanaman yang bisa menghasilkan selain kayu, pohonnya akan makin besar, tapi hasilnya tetap bisa dimanfaatkan masyarakat. Jadi kita nggak, kalau kayu kan tebak, kita tanam lagi, udah siap panen tebak, tanam lagi, ulang lagi begitu terus. Tapi kalau tanaman buah, dia bisa puluhan tahun bisa tetap menghasilkan. Dan ini penghijauannya nggak terganggu, gitu ya. Baik, ini contoh kebun rakyat. Kalau zaman dulu, zaman kakek kita bahkan ya, kalau nanam buah nggak pernah tuh nanam bibit. Yang ada kita habis makan buah, lempar, makan buah lempar, biji itu tumbuh sendiri. Itu yang sekarang dirasakan sama teman-teman. Walaupun bukan lempar, bijinya ditanam, tapi itu yang terjadi. Tanaman berasal dari biji. Ya, ada kelemahannya kalau tanaman berasal dari biji. Biji itu kan adalah kalau kita manusia, biji itu sama dengan anak. Ya, kalau di tanaman anaknya ya biji itu. Jadi dia adalah hasil reproduksi, hasil perkawinan jantan dengan betina. Nah, anak kita kan nggak mungkin ya sama persis sama saya, anak saya sama persis sama saya. Nggak mungkin ya, karena di situ ada percampuran yang jantan sama betinanya. Biji pun begitu, dia tidak akan mungkin sama persis dengan induknya. Jadi kalau sekarang yang masih salah Pak di masyarakat, kalau ada Bu, Ibu pohon mangganya kok bagus banget ya buahnya, saya minta dong bijinya. Semua pasti ada pohon buah apapun, oh buahnya bagus ini Bu, saya minta buahnya, nanti bijinya saya tanam. Padahal nanti anaknya tidak akan sama persis dengan induknya. Bisa jadi lebih jelek, bisa jadi lebih bagus. Tapi kita nggak pernah tahu. Setelah itu panen baru kita bisa tahu. Ya, satu kelemahannya itu. Yang kedua kelemahannya, kalau kita tanam dari biji, umur dia siap panen itu cukup lama. Jadi dia butuh waktu sampai dia tanamannya dewasa siap untuk dipanen, itu waktunya. Jadi karena dia butuh pucuk yang memang usianya sudah usia siap panen. Gitu. Jadi dan pertumbuhannya juga lambat, gitu ya. Jadi ada dua, kok nggak berbuah-buah sih? Tanaman saya udah tanam 5 tahun nggak berbuah-buah. Ya, tanamnya dari apa ya? Biji, ya pantas aja. Mungkin kalau durian dari biji bisa, sekitar 10 tahun kali baru berbuah, ya. Mangga juga begitu, bisa 10 tahun baru berbuah. Wah, nunggunya udah gak sabar. Masyarakat keburu tebak aja nih, saya ambil kayunya balik lagi. Ya, jadi ini contoh kebun rakyat ya, bukan rakyat. Nah, ini bentuknya kebunnya seperti hutan, tanaman buahnya tidak beraturan, ya kan? Karena dilempar aja tadi, dilempar tumbuh-tumbuhnya, ada yang tempel, ada yang jaraknya jauh-jauh gitu ya. Terus antar varietas kan juga bercampur gitu ya. Tanaman yang ada di dalamnya tidak hanya satu jenis, beragam, mulai dari tanaman buah, tanaman kayu, dan lain-lain. Kemudian biasanya tanaman buahnya, tanamannya semua tinggi-tinggi. Kenapa? Karena rapat. Ya, pertumbuhannya terlalu rapat. Kan tanaman mengejar matahari ya pertumbuhannya, sehingga dia tumbuhnya melancip aja gitu, tidak bercabang, dia tumbuhnya ke atas aja. Kayak kalau kita nanam sengon ya memang apa ya kan? Oke, nah tanaman tumbuh alami, nggak ada perawatan khusus, lempar biji udah tinggal, tumbuh subur nggak tumbuh ya udah, gitu ya. Nah ini contoh kebun buah modern. Ibu
nggak kelihatan ya, maaf. Nggak tahu. Kebun buah modern itu ditanam secara monokultur, artinya satu hamparan itu satu jenis saja. Ya, contoh di sini kan ada lengkeng, ya, ini ada durian, ini ada mangga, ya ini durian, ada belimbing, nah ini jambu biji, ya. Jadi satu hamparan satu aja, dan jaraknya tertata, ya, dengan jarak tertentu dan cukup luas, sehingga nanti satu pohon ini benar-benar terkena sinar matahari penuh. Ini juga jarak antar pohon luas, jauh, ya. Ini kebun buah modern yang memang ditujukan untuk produksi. Ya, nanti kalau ada pertanyaan catat dulu ya. Nanti di akhir baru kita ada sesi tanya jawab. Biar nggak lupa catat dulu aja. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada juga yang satu hamparan nggak cuma satu. Kalau dia monokultur memang cuma satu. Tapi ada satu hamparan yang tidak cuma satu varietas atau satu jenis. Jadi kita juga tanam tanaman selak di antaranya. Di antara durian, di tengahnya kita tanamin jambu biji, misalnya seperti itu. Itu namanya tanaman selak. Ini contohnya. Di antara alpukat, ini alpukat, ya. Kita tanam jambu biji. Kenapa kok ditanamin tanaman selak? Tujuannya apa? Ya, tujuannya satu, dia untuk biasanya yang ditanam tanaman selak ini yang lebih cepat panen, ya, yang lebih cepat panen. Kenapa tanaman ini ditanam dengan jarak cukup jauh? Misalnya alpukat dengan alpukat ini sekitar 7 meter ya. Di sini ditanam tanaman selak itu supaya di tahun pertama, tahun kedua kita udah ada hasil. Tapi kalau cuma alpukat doang, nanti tahun ketiga baru panen. Tahun kedua, pertama kedua gigit jari dulu gitu kan. Kenapa supaya nggak gigit jari tanam tanaman semua. Kalau tanaman alpukatnya makin besar baru kita potong ini, atau dipindah ke lokasi ya. Baik. Nah, sekarang kalau untuk di daerah sungai atau di hutan, apa sih yang cocok tanaman buah yang ditanam? Itu sering ditanyakan juga ke saya. Teman-teman dari daerah Cianjur sana kalau nggak salah ya, waktu itu sempat ada yang tanya, yang cocok apa ya gitu. Jadi sebenarnya kita nanti harus melihat kondisi klimatologinya masing-masing daerah, tentunya beda ya. Yang ada yang datarannya rendah,